Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Elendini dengan NIM 0542251712 dari Prodi Sistem Informasi. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Oke, langsung saja. Untuk tugasnya ada ini ya. Nah, untuk nomor 1 ada CD, di mana ini digunakan untuk berpindah folder atau directory di command prompt. Misalnya kita praktekkan CD, contohnya seperti ini, search. Oke, berhasil ya. Selanjutnya ada CLS yang mana untuk membersihkan layar command prompt sehingga tampilan kembali kosong dan rapi. Kita ketik CLS, enter. Oke, berhasil ya. Layarnya kembali bersih. Kemudian ada nomor 3 CLS garis miring tanda tanya yang menampilkan bantuan atau informasi penggunaan dari perintah CLS. Oke, muncul kalimat clear the screen. Selanjutnya nomor 4 ada dir, yang mana ini untuk bantuan menampilkan daftar isi dari directory saat ini dengan perintah dir. Oke, ini sebenarnya munculnya. Ada press and key to continue, kita enter saja. Selanjutnya nomor 5 if config, yang mana ini untuk menampilkan informasi jaringan dasar pada komputer seperti alamat IP, subnet mask, and default gateway. Kita ketik if config. Oke, berhasil ya. Selanjutnya ada if config all, dimana if config all ini untuk menampilkan informasi jaringan lengkap pada komputer yang lebih detail ya dibandingkan if config yang biasa, yang seperti yang biasa tadi itu yang ini. Enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada if config ini, yang mana berfungsi untuk menampilkan bantuan atau daftar opsi yang bisa digunakan dengan perintah if config. Oke. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya ada if config release, yang mana ini untuk membuang alamat IP lama agar siap diganti dengan yang baru. If config release. Oke, berhasil ya. Ini ini hasilnya. Nah, oke, selanjutnya ada if config renew, dimana ini untuk meminta alamat IP baru agar komputer bisa kembali terhubung ke jaringan atau internet. If config renew. Oke, berhasil ya. Selanjutnya ada if config display, yang mana ini untuk melihat daftar website dan alamat IP yang tersimpan sementara di komputer. If config display DNS. Oke, seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya ada if config plus, yang mana ini berfungsi untuk menghapus catatan alamat website lama agar komputer bisa mengambil data DNS yang baru dan lebih benar. If config plus DNS. Oke, Windows IP configuration sukses. Oke, selanjutnya ada if config register, yang mana ini untuk memperbarui dan mendaftarkan ulang identitas komputer ke server DNS supaya komputer bisa dikenali dengan benar di jaringan. If config register. Okay, the request operation requires verification. Selanjutnya ada ping, yang mana ping ini ya untuk
alat tes koneksi dipakai untuk memastikan komputer kita ini bisa terhubung dengan perangkat lain atau internet. Oke. Sudah ya. Oke, selanjutnya Nestat, yang mana Nestat ini adalah alat untuk melihat daftar koneksi, jaringan, dan port yang sedang digunakan di komputer. Langsung kita daftarkan. Seperti ini hasilnya. Kita tunggu sampai dia muncul lagi si usernya. Oke, sudah muncul ya. Sepertinya hasil untuk yang Nestat. Selanjutnya nomor 15 ada Tracert, yang mana Tracert ini adalah alat untuk melacak jalur koneksi internet lengkap dengan daftar titik perantara dan waktu responnya. Tracert. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya ada Pathping, yang mana Pathping ini adalah alat untuk melacak rute perjalanan data sekaligus mengukur kualitas koneksi di setiap titik. Pathping. Oke, seperti ini. Selanjutnya ada Look Up, yang mana ini berfungsi untuk alat mencari alamat IP dari sebuah domain dan mengecek informasi DNS-nya. DNS Lookup. Nah, default server dan address muncul ya. Oke, selanjutnya ada Nets, yang mana Nets ini merupakan alat serbaguna untuk mengatur jaringan di Windows, mulai dari WiFi, IP, sampai firewall-nya. Oke, kita ketik Nets. Oke, selanjutnya ada route, yang mana route ini adalah alat untuk melihat dan mengatur jalur atau rute data di jaringan. Nah, misalnya menambah, menghapus, atau mencetak tabel routingnya. Kita buat nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada yang terakhir Net, yang mana Net ini alat serbaguna untuk mengatur akun, layanan, dan berbagi sumber daya di jaringan Windows. Langsung kita masukkan. Nah, ini ada pilihan, bisa kita buat lagi ya. Net buat user. Oke, seperti ini ya hasilnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.